Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang permintaan. Suatu konsep yang mendasari terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa di pasar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang permintaan, terdapat beberapa konsep atau pengertian terkait dengan permintaan. Yang pertama adalah jumlah yang diminta. Jumlah yang diminta adalah jumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh pembeli. Konsep yang kedua adalah hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi jumlah yang diminta atas barang atau jasa akan menurun ketika harga barang atau jasa tersebut meningkat. Ceteris paribus, atau jika hal-hal lain dianggap tetap, seperti halnya pendapatan, selera, harga barang lain, dan sebagainya. Konsep lain dari permintaan adalah daftar permintaan. Daftar permintaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta. Seperti telah dipelajari pada pokok bahasan sebelumnya, suatu model ekonomi bisa menyederhanakan dunia nyata. Model ekonomi bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya berupa tabel dan juga berupa grafik atau kurva. Berikut salah satu contoh gambaran sederhana dari model ekonomi yang menunjukkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian es krim, yang ditunjukkan dalam bentuk tabel daftar permintaan es krim. Sebagai contoh, ketika harga es krim 0, maka jumlah yang diminta akan es krim tersebut adalah sebanyak 12. Ketika harga es krim naik menjadi 500, jumlah yang diminta turun menjadi 10. Dan ketika harga naik menjadi 1000, maka jumlah yang diminta turun lagi menjadi 8, dan seterusnya sampai dengan harga es krim naik menjadi 3000, sehingga tidak ada satupun es krim yang dibeli oleh pembeli tersebut. Berdasarkan jumlah permintaan di atas, maka bisa membentuk kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta. Berdasarkan pada tabel daftar permintaan sebelumnya, maka dapat diperoleh kurva permintaan dengan menghubungkan titik-titik kombinasi jumlah yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sebagai contoh, kita mulai dulu dari harga yang tertinggi, yaitu Rp3.000. Maka tidak ada satupun es krim yang dibeli. Kita lihat, pada saat harga 3.000, maka kuantitas yang diminta sebanyak 0. Lalu harga turun menjadi 2.500, kuantitas yang diminta atau jumlah yang diminta menjadi 2. Kita lihat, harga turun menjadi 2.500, maka kuantitas yang diminta menjadi 2. Kita peroleh titik di sini. Lalu harga turun lagi menjadi 2.000, kuantitas yang diminta naik menjadi 4. Kita lihat pada gambar 2.000, kuantitasnya menjadi 4, maka titik potongnya di sini. Dan seterusnya sampai dengan harga menjadi 0, maka kuantitas yang diminta sebanyak 12. Lalu kita bisa hubungkan titik-titik tadi menjadi sebuah garis
yang menunjukkan kurva permintaan. Setelah kita mempelajari bagaimana membentuk sebuah kurva permintaan, maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan jumlah yang diminta. Perubahan jumlah yang diminta akan menyebabkan pergeseran di sepanjang kurva permintaan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Secara grafis, kita bisa melihat bagaimana perubahan jumlah yang diminta terjadi. Sebagai contoh, ketika harga 0, maka jumlah es krim yang diminta sebanyak 12. Ketika harga 1000, maka jumlah es krim yang diminta adalah sebanyak 8. Maka kita bisa menentukan titik A. Lalu dikenakan pajak yang menyebabkan harga es krim menjadi naik sebesar 2000, maka jumlah yang diminta akan turun menjadi 4. Maka titik potongnya adalah di titik B. Nah, maka terjadi pergerakan dari titik A ke titik B, yaitu pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan jumlah yang diminta. Perlu dibedakan antara perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Perubahan jumlah yang diminta menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Sedangkan perubahan permintaan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan dikarenakan adanya perubahan faktor-faktor yang mengubah kuantitas yang diminta pada setiap harga. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya pergeseran kurva permintaan. Di antaranya pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera, ekspektasi, dan jumlah pembeli. Sebagai contoh, ketika pendapatan meningkat, akan menaikkan permintaan akan barang normal. Ketika harga barang lain yang merupakan pelengkap naik, maka permintaan akan suatu barang menjadi turun. Ketika selera konsumen terhadap suatu barang itu meningkat, maka permintaan akan naik. Dan apabila konsumen berekspektasi bahwa bulan depan harga suatu barang itu akan naik, maka permintaan akan barang tersebut meningkat pada saat ini. Jika jumlah pembeli meningkat, maka akan meningkatkan permintaan. Secara grafis, kita bisa melihat bagaimana perubahan permintaan itu terjadi, yaitu ketika terjadi kenaikan permintaan, maka kurva permintaan yang tadinya adalah D1 akan bergeser menjadi kurva permintaan D2. Lalu jika terjadi penurunan permintaan, maka dari yang mula-mula D1 menjadi kurva permintaan D3. Kurva bergeser ke kiri. Pergeseran kurva permintaan juga disebabkan karena adanya perubahan pendapatan konsumen. Jika barang termasuk dalam golongan barang normal, maka kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Sedangkan jika barang termasuk dalam golongan barang inferior, maka kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan akan barang tersebut. Kita bisa melihat secara grafis bagaimana pengaruh pendapatan terhadap permintaan akan barang normal. Ketika pendapatan meningkat, maka kurva permintaan bergeser dari D1 menjadi D2.
Hal yang sebaliknya terjadi ketika pendapatan berpengaruh terhadap permintaan akan barang inferior, yaitu ketika pendapatan meningkat, maka kurva permintaan justru akan bergeser ke kiri. Artinya, pendapatan meningkat menyebabkan penurunan permintaan akan barang inferior. Perubahan harga barang lain yang terkait dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Ketika penurunan harga satu barang mengurangi permintaan untuk barang lain, kedua barang tersebut disebut dengan barang substitusi atau pengganti. Ketika penurunan harga satu barang meningkatkan permintaan untuk barang lain, maka kedua barang tersebut disebut dengan komplementer atau pelengkap. Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat variabel yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta, di mana terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Sedangkan ada variabel lain yang menyebabkan perubahan permintaan, yaitu pergeseran kurva permintaan. Penjelasannya bisa dilihat dalam tabel. Variabel harga akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Variabel pendapatan akan menggeser kurva permintaan. Demikian juga dengan harga barang-barang terkait, selera, ekspektasi, dan jumlah pembeli. Demikian penjelasan sekilas tentang elastisitas permintaan. Kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.